Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar di video Q&A sebelumnya. Kami jawab melalui video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai filosofi dan strategi, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar yang nantinya akan kita jawab di video Q&A selanjutnya. Dan sebelum kita masuk ke Q&A-nya, saya ingatkan lagi ya, silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel tersebut, teman-teman cukup join melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jangan di searching, karena kalau di searching takutnya teman-teman nanti masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama dari Pendi ya, dari 45474 Pendi ya. Maaf mau tanya Mas, biasanya kalau inflasi atau suku bunga tinggi kan harga emas naik, tapi kenapa harga emas turun ya? Nah, jadi kalau kita ngelihat harga emas global saat ini turun ya, jadi dari level kalau nggak salah sekitar level 2000-an dolar per troy ounce, sekarang sudah masuk ke harga sekitar 1.700-an. Kok bisa turun? Padahal seharusnya ketika ada inflasi dia naik. Ya betul, ketika inflasi naik biasanya emas naik. Tapi harga emas ini biasanya juga berbalik arah ya, atau berlawanan dengan kenaikan suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik, biasanya harga emas ini akan turun. Karena secara teori ya, bahwa ketika suku bunga naik, orang-orang akan tetap memilih instrumen keuangan, terutama keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang memberikan yield tinggi dibandingkan menyimpan emas. Itu teorinya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, harga emas itu akan selalu naik ketika terjadi inflasi. Dan yang namanya inflasi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena kita masih pakai uang fiat ya, uang kertas gitu. Jadi selama kita masih pakai uang kertas, inflasi itu pasti akan ada ya, walaupun kecil, walaupun besar, inflasi itu pasti ada. Dan harga emas dalam jangka panjang itu akan selalu naik ya, seiring dengan kenaikan inflasi ya. Jadi menurut saya koreksi dari harga emas yang terjadi di beberapa waktu ini hanyalah koreksi sementara, dan jangka panjang saya sih masih memprediksi atau masih optimis bahwa harga emas itu akan naik. Nah, kira-kira emiten emas apa ya yang menarik untuk dikoleksi sebelum harga sahamnya naik ya? Teman-teman boleh nih komen di kolom komentar tentang saham emas yang kira-kira menarik untuk kita bahas ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nyoman Purnata ya, tolong bahas tentang cash ratio dan quick ratio ya. Nah, cash ratio ini adalah perhitungan membandingkan antara jumlah cash yang ada beserta investasi jangka pendek lainnya ya. Jadi seperti deposito atau seperti dia perusahaan punya investasi di surat utang yang jatuh tempo sebelum 1 tahun. Nah, di situ dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Apakah cash yang masih ada dalam perusahaan ini bisa membayar kewajiban jangka pendeknya? Itu mengenai cash ratio. Kemudian kalau quick ratio adalah membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Ya. Jadi aset lancar ini kan ibaratnya adalah aset-aset yang nanti akan terkonversi menjadi kas ya, bisa menjadi uang. Jadi kalau quick ratio ini kan memperhitungkan juga mengenai persediaan dan piutang. Nah, piutang ini kan ibaratnya tinggal ditagih dapat duit. Kemudian kalau persediaan tinggal dijual kemudian dapat duit. Nah, itulah yang menjadi komponen quick ratio. Cuman di balik itu semua, di balik rasio tersebut, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami bisnisnya. Ya, pertama kita juga melihat kewajiban jangka pendeknya ini adalah kewajiban dalam bentuk apa? Apakah hutang ya, hutang bank atau hutang usaha? Karena hutang bank dan hutang usaha jelas beda pos ya, beda cara atau beda mekanisme bisnisnya ya. Utang bank dia harus dibayar alias bargaining position perusahaan lebih kecil dibandingkan banknya. Tapi kalau utang usaha biasanya perusahaan memiliki bargaining position yang lebih tinggi daripada si supplier. Jadi si supplier pun rela untuk dibayar belakang. Nah, itu mengenai
mengenai kewajiban jangka pendeknya ya. Jadi tidak serta-merta cash ratio yang besar atau quick ratio yang besar itu bagus, tidak serta-merta seperti itu. Tapi kita perlu mempelajari perilaku di balik bisnis tersebut ya, di balik bisnis perusahaan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Giovanni aja, Mas Eros, saya punya saham emiten kinerjanya bagus, laba meningkat di atas 100%, tapi masalahnya saya beli di pucuk. Apa solusi yang tepat? Hold atau cut loss? Kalau untuk averaging down itu tidak bisa karena cash sudah habis. Oke. Jadi studi kasusnya adalah kita sudah bener nih milih perusahaannya kinerjanya bagus, labanya naiknya signifikan. Cuman sayang kita belinya di pucuk ya, beli di harga yang bisa dikatakan mahal misalkan. Nah, apakah kita perlu cut loss atau di hold saja? Menurut saya ya, kalau saya sendiri, saya akan tetap nge-hold ya. Sepanjang ya, kita benar-benar yakin dengan perusahaannya, yakin dengan bisnisnya. Bahwa bisnis perusahaan tersebut bagus, labanya naiknya juga konsisten. Dalam artian, kenaikan laba yang di atas 100% ini bukan hanya di tahun ini saja, tapi juga bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Nah, itu lebih oke. Alias memang kita pilih perusahaan yang punya potensi growth tinggi. Karena walaupun nanti kita beli di pucuk, selama kinerjanya itu bisa memberikan, istilahnya bisa bertumbuh lebih signifikan lagi dibandingkan dengan valuasi harga saham yang kita beli, itu nanti akan tetap tertolong dalam artian harga sahamnya pun tetap bisa naik lebih tinggi lagi. Salah satu contohnya ya adalah saham yang kita bahas di video kemarin ya. Jadi di video sebelum ini ya kita bahas ketika kita beli saham Arna. Contoh saja sekali lagi ini contoh ya. Kita beli saham Arna di pucuk tahun 2019. Nah ternyata kalau kita hold sampai sekarang pun itu masih memberikan return yang bagus ya. Sepanjang kalau kita lihat memang kinerja Arna sejak tahun 2019 sampai sekarang pun itu tetap masih bagus. Nah itu contohnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Edigun. Apa korelasinya saham yang fundamentalnya bagus terhadap ROE dan ROA dan bagaimana cara membaca ROE dan ROA suatu saham? Oke, ROE ini menurut saya memang salah satu rasio terpenting yang kita perhatikan ketika kita akan memilih saham untuk investasi jangka panjang ya. Kenapa ROE? Karena ROE ini ya ibaratnya kita masuk ke filosofi bisnis itu. Filosofi bisnis kan kita berbisnis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Ya. Nah, apa itu yang menggambarkan untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya? Yaitu ROE, ya, return to equity, return on equity. Berapa laba yang dihasilkan dari modal sekian? Semakin besar ya, semakin besar ROE suatu emiten ya berarti semakin bagus. Nah, beda dengan ROA. Kalau ROA ini membandingkan return dengan asetnya. Artinya seberapa efisien sih perusahaan ini gitu. Semakin tinggi ya pastinya semakin bagus. Artinya semakin efisien perusahaan ya. Return dengan aset seperti itu. Nah, cuman memang untuk ROA ini tidak bisa kita pakai untuk semua saham ya. Tidak bisa kita pakai ke semua emiten. Ada emiten-emiten tertentu yang memang kita melihat ROA tapi juga kita tidak perlu melihat ROA ya. Oke. Terus bagaimana cara membacanya ROE atau ROA suatu saham? Ya kita lihat laporan keuangannya ya. Kita perlu baca laporan keuangannya. Kita ngelihat labanya di tahun tersebut berapa dibandingkan dengan equity-nya. Itu untuk ROE. Kalau ROA ya kita bandingkan laba perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan. Nah itu ROA-nya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bang, jika BI menaikkan suku bunga acuan, bagaimana keadaan pasar khususnya sektor perbankan? Nah, ketika suku bunga Bank Indonesia naik, otomatis bank-bank lokal ya, bank-bank yang ada di negara tersebut itu juga akan menaikkan suku bunga. Imbasnya apa? Pertama dari sisi simpanan. Kalau dari sisi simpanan pastinya orang-orang akan lebih senang untuk menyimpan uangnya di bank. Kenapa? Dapat bunga depositonya tinggi. Artinya bank punya peluru lagi nih untuk menyalurkan kredit. Karena peluru dari bank itu ya simpanan masyarakat ya. Kita nabung di bank, kita buka rekening di bank BRI atau BCA atau Mandiri atau di BSI gitu. Nah itu sebenarnya peluru buat bank untuk menyalurkan kredit. Ya. Jadi kalau suku bunga naik berarti dari sisi simpanan ya ini kabar bagus untuk bank ya. Mereka bisa
menghimpun dana lebih banyak lagi karena returnnya itu menarik seperti itu. Itu dari sisi simpanan. Kemudian dari sisi pinjaman, akibatnya apa? Akibatnya suku bunga kredit juga ikut naik gitu. Nah, kalau suku bunga kredit naik, pertanyaannya bagaimana dengan kredit-kredit yang sudah ada sebelumnya? Mereka-mereka yang sudah menikmati suku bunga murah akhirnya akan membayar lebih mahal lagi ketika suku bunga dinaikkan, sehingga membuat beban keuangan ya atau beban untuk membiayai bunganya itu lebih tinggi. Bisa jadi nih perusahaan yang tidak sehat ya, tidak sehat kinerjanya akan macet. Dan ketika perusahaan ini macet kreditnya berarti berimbas ke bank di mana NPL-nya naik. Nah, itu salah satu salah satu resiko ketika suku bunga naik. Tapi apakah artinya ketika ada kredit macet bank tidak melakukan apa-apa? Ya tidak ya. Kalau kita melihat bank-bank besar ketika sudah ada tanda-tanda adanya NPL, biasanya mereka akan melakukan eksekusi, entah itu eksekusi jaminan atau merestruct nasabahnya supaya pembayarannya kembali lancar. Jadi kalau menurut saya dari sisi bank, selama banknya itu sehat ya, selama LDR-nya masih sehat, selama CAR-nya masih sehat, selama NPL-nya masih sehat, dan bank tersebut secara histori ya, itu selalu survive dalam menghadapi kenaikan suku bunga, menurut saya tetap baik-baik saja. Oke, itu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Ya, silahkan teman-teman tuliskan pertanyaan Anda, terutama mengenai filosofi dan strategi di kolom komentar yang nanti akan saya jawab di video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.